Amanginang, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita sehat. Maka kita akan semakin disehatkan, dikuatkan Tuhan dengan menerima renungan pagi hari ini dari Markus 14 ayat 24. Renungan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Kita bernyanyi. Ni di dolok adwi silang di Tuhani sabu dar sakti jurdowi Yesus mate disi asa malum dibain sudea kagondok rohai dibani tung holong rohaki midasi lang di Golgotai Pasol ho diriku tusi dopak surga padalanaki. Kita berdoa. Maulia tema ale Tuhan di asini roham na totong mangaramoti hami. Maulia tema Tuhan di dongani ho hami. Maulia tema Tuhan di leoko di hami hahipason merhite asini roham. Jaloon nami mahatami merhite renungan manugoton. Dongani hami Tuhan. Dongani naposom pasu-pasu ruas munamanangihon. Maulia tema diho Tuhan. Asima roham. Jalo matang yang nami. Amin. Amanginang Bapak Ibu, firman Tuhan pada renungan pagi hari ini pada hari Kamis 10 Maret 2022 yaitu tertulis di Markus 14 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita sampai memasuki minggu-minggu Pasion, memasuki minggu-minggu masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Kita akan memasuki itu pada minggu Pasion, perenungan akan yang kita rasakan dengan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Nats ini berhubungan erat dari Keluaran, di mana dalam kisah di bangsa Israel harus makan roti tidak beragi selama 7 hari lamanya. Kenapa mereka tidak makan roti? Kenapa mereka harus makan roti tidak beragi? Itu menandakan mereka menerima darah Yesus dengan tulus. Setelah mereka disarankan untuk makan roti tidak beragi selama 7 hari, kemudian penyembelihan domba yang tak bercacat. Dan darah anak domba itu ditempelkan, dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang-orang Israel. Setelah darah itu ditempelkan di pintu-pintu,
orang Israel, maka itu adalah tanda anak sulung laki-laki mereka diampuni dan diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena itu, darah anak domba itu simbol perjanjian, simbol kehidupan yang harus diterima. Itulah sebabnya darah itu disebut dengan darah perjanjian. Darahku artinya darah Yesus. Darahku artinya tubuh Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Anggur dan cawan yang ia berikan kepada para murid melambangkan darah Kristus yang tercurah demi keselamatan umat manusia. Darah Yesus adalah darah perjanjian, di mana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita respon. Darah Yesus itu bagian dari hidup kita yang sudah membuktikan pengorbanan Yesus itu dalam hidup kita sungguh luar biasa. Pengorbanan Yesus itu memiliki arti cinta kasih yang tulus. Cinta kasih yang tulus, yang diberkati, cinta kasih yang murni, yang kita miliki sebagai keselamatan hidup kita. Itulah darah Yesus yang sesungguhnya. Maka ketika darah Yesus ada dalam diri kita, maka itu adalah simbol perjanjian keselamatan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Selamat memiliki hidup penuh cinta kasih yang murni. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu melalui darah Yesus yang sudah Tuhan berikan pengorbanan-Mu di kayu salib menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami. Kiranya kami melihat pengorbanan-Mu itu membuktikan cinta kasih kami murni kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami, berkati kami dan semua jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah menerima renungan hari ini. Ketika kita menerima renungan hari ini, maka setiap hari kita dihadirkan kasih Tuhan supaya kita semakin sehat dan semangat dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas. Lihat jauh di bukit ada salib Tuhan, berlumur darah dan peluh. Yesus disalib untuk kesembuhan, duka dan